Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Jailbait yang dirilis tahun 2014. Film ini bercerita tentang seorang napi cantik yang jadi bahan percocok tanaman di dalam penjara. Yap, kepala sipir penjara dan temannya yang merupakan wanita penikmat apem tembem ini tak pernah lupa minta jatah sama dia. Pada film ini kita akan diperlihatkan sisi kelam dari penjara khusus wanita yang tak manusiawi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita intip alur film lengkapnya. Check it out. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like dan share video ini, oke? Film dimulai dengan seorang wanita mantap bernama Anna yang sedang asik menggesek sebuah selo. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya mendatangi Anna. Pria tua ini tak lain dan tak bukan adalah ayah tirinya. Dengan keadaan sedikit mabuk, ayah tiri bejat ini mulai memandangi tubuh dari Anna. Dan seperti layaknya laki-laki jahanam pada umumnya, pria tua ini meminta jatah pada anak tirinya sendiri. Pada awalnya, Anna terlihat pasrah. Tapi saat celananya mulai dibuka, ia dengan begitu barbar menendang ayah tirinya hingga terpental. Nggak cuma terlempar, si pria tua ini akhirnya harus berpulang lebih awal karena lehernya yang mendarat di sebuah pot bunga. Singkat cerita, bak jatuh tertimpa rembulan, Anna yang nyaris kehilangan apem tembemnya harus dijadikan seorang tersangka karena menghilangkan nyawa ayah tirinya sendiri. Dan dalam keputusan sidang, dia terbukti secara sah telah melakukan pembunuhan. Anna pun dimasukkan ke dalam sebuah penjara. Dia ditempatkan di dalam sel yang berisi seorang wanita pendiam dan misterius yang bernama Jenny. Keesokan harinya, layaknya tradisi di seluruh penjara di dunia, napi junior akan didatangi oleh para napi senior yang so asik dan haus akan kekuasaan. Para senior ini dipimpin oleh seorang wanita berambut hitam bernama Cody. Cody mengajak Anna untuk bergabung dalam geng yang dipimpinnya, tapi Anna secara lantang menolaknya mentah-mentah. Saat waktu makan siang tiba, Anna kembali didatangi oleh Cody. Cody kembali meyakinkan Anna bahwa dia harus bergabung ke dalam geng Cody karena ini adalah merupakan satu-satunya cara agar Anna tak diganggu oleh geng lain di dalam penjara. Tapi lagi-lagi Anna menolak permintaan Cody. Cody yang naik pitam lantas memerintahkan semua anak buahnya dan membawa Anna ke tempat sepi. Dan Anna akhirnya harus pasrah seluruh tubuhnya dipenuhi luka memar. Anna kemudian dibawa oleh salah seorang sipir untuk diobati. Tapi saat sang sipir bertanya siapa yang melakukan semua ini, Anna merahasiakannya karena sebelumnya telah diancam oleh si Cody. Singkat cerita, berita ini sampai ke telinga kepala sipir yang turut prihatin akan keadaan Anna. Tapi kekhawatiran ini ternyata diselubungi maksud yang kejam, di mana si kepala sipir bernama Frank ini menjanjikan keamanan penuh untuk Anna asalkan dia rela digenjot oleh si kepala sipir. Tapi Anna si mental baja menolak tawaran dari Frank ini. Anna kembali ke kamar selnya dan hanya bisa menangis meratapi nasibnya. Jenny si introvert perlahan mulai mendekati Anna untuk menghiburnya dan mulai dari sinilah mereka berdua mulai akrab. Dan scene ini ditutup dengan adegan mereka berdua yang saling bermesraan. Keesokan harinya, Anna terlihat diusili oleh sekelompok geng jahat dengan cara melemparkan bola ke kepalanya. Anna terlihat hanya terdiam dan tak melawan. Anna kemudian menemui Cody dan memutuskan untuk bergabung ke dalam skuad milik Cody. Singkat cerita, Anna dibawa oleh Cody and the Gang menuju kamar sel Cody yang terlihat sangat lengkap, mirip sel para koruptor di Indonesia. Setelah menikmati kamar sel Cody, Anna diberi tugas untuk membuat keributan dengan geng yang menyerangnya tadi. Usut punya usut, di dalam penjara ini ada dua geng besar, yaitu geng kulit putih yang dipimpin oleh Cody dan geng kulit hitam yang dipimpin oleh Alex. Anna dengan semangat membara-bara untuk membalas dendam akhirnya langsung tancap menemui Alex dan memulai keributan. Akibat keributan ini, Anna dibawa menuju ke dalam sebuah sel isolasi dan dihukum harus berada di dalam sel yang dingin itu tanpa mengenakan sehelai benang pun.
Belum lama dihukum, Anna dibawa menuju ruangan Frank dan Frank mengancam bahwa Anna akan ditempatkan dalam sel itu selama 2 minggu apabila ia tidak memuaskan dahaga Frank. Karena kapok, Anna harus merelakan apem basahnya dinikmati oleh si kepala sipir nafsuan ini. Anna kemudian menuju ke kamar sel milik Cody. Cody lantas mengejarkan Anna untuk menggunakan narkoboy. Anna pada awalnya menolak, tapi Cody yang terus merayunya membuatnya tak bisa menolak ajakan Cody. Setelah berhasil fly to the bone, Cody memanfaatkan kesempatan dan mengajak Anna untuk saling beradu gesek. Dan terjadilah mantap-mantap sejenis di antara mereka berdua. Singkat cerita, hari-hari pun berlalu dan pada suatu hari ibu Anna akhirnya menyempatkan diri untuk menjenguk putrinya. Tapi sial bagi Anna, ternyata ibunya bersikap acuh dan malah ikut menyalahkan Anna atas kematian suaminya. Ya, walaupun Anna telah menjelaskan bahwa ia hampir diperkaos, ibunya tetap tidak percaya. Keesokan harinya, Anna yang sedang bercengkrama dengan geng Cody lainnya didatangi oleh Alex yang membawa sajam. Beruntungnya, salah seorang anggota geng Cody menyadari dan menggagalkan Alex yang berniat menyerang Anna, dan keributan pun kembali terjadi. Anna yang ketiban sial kembali dipanggil ke ruangan Frank untuk menerima hukuman. Tapi lagi-lagi Frank menjanjikan Anna untuk tidak dihukum jika ia kembali dilayani. Anna yang tak mau ambil pusing akhirnya kembali digenjot oleh si Frank. Anna kembali mendatangi kamar Cody dan meminta narkoboy. Mulai dari sinilah ia akhirnya kecanduan dengan barang haram itu. Hari-hari berikutnya dihabiskan Anna dengan membuat onar dan memakai narkoboy. Bahkan ia mulai berani membeli langsung pada bandar yang berada dalam penjara itu. Singkat cerita, Anna yang sudah kecanduan mulai halu dan agak sedikit miring. Dia bahkan berniat mengakhiri hidupnya sendiri dengan seekor pisau yang ia pegang. Lanjut, Anna kemudian dibawa ke sebuah ruangan khusus untuk diperiksa kejiwaannya. Dia lalu divonis mengalami kemiringan dan harus ditempatkan bersama para napi lain yang memiliki nasib sama dengannya. Singkat cerita, si ibu yang mendengar anaknya mengalami kegilaan datang dan menjenguk anaknya. Si ibu terlihat berubah 180 derajat dan terlihat sangat menyesal karena tidak mempercayai anaknya dari awal. Dari sini, si ibu berjanji akan mengeluarkan Anna dari penjara sesegera mungkin. Berbulan-bulan pun berlalu, Anna yang sedang makan siang kembali diganggu oleh si Alex. Dan ternyata Anna sudah dikeluarkan dari geng Cody. Cody CS hanya tertawa saat Anna diganggu oleh si Alex. Anna kembali mendapat panggilan dari si Frank kepala penjara. Frank menyuruh Anna untuk kembali berlatih bermain selo untuk sebuah pertunjukan hiburan dalam penjara beberapa hari ke depan. Si Cody yang tak suka Anna dekat dengan Frank kembali mendatangi Anna dan dengan brutal merusak wajah serta mematahkan jari Anna. Tak lama berselang, akhirnya ada satu orang yang peduli dengan Anna. Ia adalah seorang perawat penjara yang kasihan melihat Anna selalu disiksa dengan semua orang. Si perawat berjanji akan mengadukan semua perbuatan bejat Frank agar si Anna bisa dipindahkan atau bahkan bisa bebas dari penjara itu. Tetapi usut punya usut, Frank memantau semua percakapan si perawat dan Anna melalui CCTV. Nyawa si perawat pun harus berakhir mengenaskan setelah diserang oleh 2 orang napi suruhan Frank. Sial bagi Anna karena satu-satunya orang yang peduli dengannya harus berpulang ke Yang Maha Kuasa. Lanjut, Anna kembali dibawa ke dalam ruangan Frank. Frank yang sangat licik ini mendoktrin Anna dan mengatakan bahwa geng Cody lah yang menghilangkan nyawa perawat itu. Hari pertunjukan pun tiba di mana semua napi menampilkan bakat mereka. Cody and the Gang yang bernyanyi sementara Anna dengan permainan selonya. Sehabis acara, Frank kembali mendatangi Anna dan mengatakan bahwa ia akan dibebaskan jika bersedia bermantap-mantap saat itu juga. Anna yang sudah pasrah akan hidupnya kembali menservis botol Frank. Keesokan harinya, Frank ternyata menepati janjinya dan memberikan surat bebas bersyarat kepada Anna. Mengetahui hal ini, Cody kembali geram dan berniat menyerang Anna. Tapi Anna mengatakan kepada Cody bahwa ia membutuhkan Cody CS untuk menghancurkan Frank.
Alhasil mereka berdua pun menyusun rencana. Anna dan Cody merencanakan untuk merekam saat Frank meminta jatah pada Anna. Dan singkat cerita, Anna berhasil merekam kejadian itu saat Frank meminta jatah. Beberapa hari kemudian, sidang keputusan pembebasan bersyarat pun tiba, di mana dia dihadapkan dengan 3 orang jaksa dan Frank sendiri. Ketiga jaksa tersebut setuju untuk membebaskan Anna. Tapi keputusan final tetap berada di tangan Frank. Dengan licik, Frank kembali mengingkari janjinya dan mengatakan bahwa Anna mengalami gangguan jiwa. Sehingga Anna harus tinggal beberapa tahun lagi di dalam penjara sampai kejiwaannya membaik. Tapi Anna mengeluarkan bukti nyata tak terbantahkan untuk memberatkan Frank, yaitu rekaman saat Frank melecehkan dan memperalat Anna sebagai alat pemuas birahinya. Ketiga jaksa pun langsung melaporkan Frank untuk menjadi tersangka dan Anna dinyatakan bebas dari penjara neraka itu. Singkat cerita, setelah bebas, Anna menjadi seorang pemain selo berbakat dan mengadakan sebuah pertunjukan selo yang dihadiri oleh banyak penonton, termasuk ibu Anna sendiri. Dan akhirnya film pun selesai.